Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Engkau memperkenankan kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15 yang demikian sabda Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun."
Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang menerima sabda Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari sabda Tuhan, Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Jika Bapak Ibu menyaksikan tayangan video YouTube ini, mungkin Bapak Ibu melihat keadaan gedung gereja saat ini. Siapa yang sudah kangen, siapa yang sudah rindu, dan siapa yang memiliki kerentek, memiliki kerinduan untuk datang ke gereja, untuk beribadah dan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Mari bersama-sama nanti kita akan mempersiapkan diri dan kemungkinan besar nanti di bulan Agustus kita sudah bisa melakukan aktivitas di gedung gereja ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita ini adalah sebuah kerinduan. Kerinduan yang diungkapkan Allah kepada Musa, bagaimana Allah rindu agar Musa dipakai oleh Allah untuk membawa bangsa Israel, agar bangsa Israel mau dipimpin oleh Musa di dalam pertolongan Tuhan. Ternyata ada kerinduan. Tidak hanya kita yang saat ini rindu untuk beribadah di gedung gereja, ternyata dalam konteks bacaan kita, Allah juga rindu kepada Musa agar Musa mau dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan ini merupakan bagian dari kisah Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Ada respon yang menarik yang diperlihatkan Musa saat mendapatkan panggilan dari Allah tersebut, dan terlebih lagi jika dibandingkan dengan respon oleh nabi-nabi yang lainnya yang juga dipanggil oleh Allah sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam proses pemanggilan nabi-nabi seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan nabi-nabi yang lainnya, memang pada awalnya mereka itu menolak dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Dengan berbagai alasan yang dikemukakan, bahwa mereka memiliki alasan, saya tidak pandai berbicara, saya masih muda, saya tidak layak karena saya ini orang berdosa. Inilah beberapa atau di antara alasan-alasan yang lain yang dikemukakan oleh nabi-nabi ketika dipanggil Allah untuk menyatakan kebenaran. Namun Tuhan menjelaskan bahwa dalam tugas perutusan, ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan akan menyertai Musa di tengah-tengah perjalanan kehidupannya ketika membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Mereka pun juga meresponnya dengan kesediaan. Sama seperti Musa. Di dalam kehidupan Musa, walaupun dalam hati kecil Musa, ya saya bersedia, tetapi dalam hati kecil Musa yang lain, ada penolakan, ada respon yang menunjukkan bahwa Musa tidak sanggup dan tidak siap ketika dipanggil Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam panggilan itu Allah ternyata berdialog panjang lebar dengan Musa. Bercakap-cakap antara Allah dengan Musa. Tuhan juga berulang kali menjelaskan bahwa Allah menyertai Musa di dalam perjalanannya membawa bangsa Israel keluar
dari tanah Mesir. Oleh sebab itu Tuhan menyiapkan penolong baginya. Bagi Musa dalam hal ini adalah Tuhan juga menyiapkan Harun sebagai penolong atau pembantu Musa. Tuhan berkenan menyatakan namanya sebagai jaminan. Bayangkan, ketika Allah memanggil Musa tidak hanya memberikan seorang penolong, seorang pembantu yaitu Harun, tetapi Tuhan juga menyatakan memberikan namanya. Jika ada orang bertanya, siapa yang mengutus? Maka nama Allah sendiri, aku adalah aku yang mengutus engkau. Ini adalah sebuah jaminan, ini adalah sebuah dasar bagaimana Allah mengutus dan memanggil Musa. Jaminan yang diberikan Allah itu memberikan kekuatan dan menguatkan bahwa Musa itu benar-benar dipanggil dan diutus oleh Allah sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan juga sudah menunjukkan mujizat untuk membuktikan bahwa kuasa Allah itu begitu besar. Namun hal-hal tersebut tidak serta-merta membuat Musa menyatakan diri, yaitu menyatakan kesanggupan menjalankan panggilan dari Allah tersebut. Dan bahkan cenderung di akhir dari dialog yang dilakukan Musa dengan Allah, Musa sepertinya tidak peduli dan bahkan tidak siap dengan tugas yang akan diemban. Ada beberapa faktor bagaimana Musa tidak siap dengan tugas yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, ternyata Musa sudah nyaman dengan status dan situasi yang saat itu dialami atau dijalaninya, yaitu dengan berkeluarga dan menggembalakan ternak. Ternyata status, kedudukan, situasi yang dialami Musa ternyata membuat Musa itu tidak siap. Yang kedua, Musa merasa ada banyak kelemahan, terutama Musa mengalami kesulitan untuk berbicara. Dalam hal ini Musa tidak pandai berbicara di depan orang banyak atau di muka umum. Itulah alasan yang kedua. Alasan yang selanjutnya, ternyata Musa tidak memiliki pengalaman yang tidak mengenakan. Ternyata Musa memiliki pengalaman yang tidak mengenakan pada saat berhadapan dengan bangsa Mesir maupun bangsa Israel atau bangsa-bangsa lainnya. Dengan bangsa Mesir ia mendapati bahwa mereka sangat kejam. Bagaimana mungkin Musa yang masih kurang berpengalaman, tidak pandai berbicara, menghadapi bangsa Mesir yang begitu kejam terhadap umat Israel. Ora sanggup Musa melihat situasi yang pada waktu itu dialami oleh bangsa Mesir, oleh bangsa Israel. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata dari peristiwa ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Tuhan akan memakai, Tuhan akan memanggil, dan Tuhan akan membawa di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah tidak memandang manusia dari sisi manapun ketika Allah berkenan memakai manusia sebagai perpanjangan tangan untuk menyatakan karya Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dimiliki, apa yang dialami, dan apa yang dirasakan oleh Musa pada waktu itu ketika berjumpa, berdialog dengan Allah, ternyata juga kita alami dan kita rasakan saat ini. Mungkin di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memanggil kita, ingin memakai kita menjadi saksinya, mungkin ada alasan-alasan untuk kita tidak siap. Ada alasan-alasan untuk kita menolak. Mungkin karena
dengan situasi yang sudah nyaman yang saat ini kita alami. Karena apa? Musa pada waktu itu pun juga sudah berkeluarga, menggembalakan ternak. Sudah berkeluarga, sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Terkadang di dalam kehidupan keluarga kita, terkadang di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita jalani, terkadang itu yang menjadi halangan, terkadang itu yang menjadi masalah atau alasan untuk kita menolak menjadi pelayan Tuhan. Ada alasan A, alasan B, alasan C, karena masih banyak pekerjaan, karena masih banyak sesuatu yang harus diselesaikan. Banyak alasan yang mungkin akan kita ungkapkan ketika Tuhan akan memakai kita menjadi pelayan atau saksi. Alasan yang lain yang mungkin saat ini bisa menjadi cerminan di dalam kehidupan, mungkin kita tidak pandai berbicara atau orakulino, berbicara di depan orang banyak atau di muka umum. Mungkin ini juga merupakan salah satu alasan ketika kita menolak panggilan Tuhan, ketika kita tidak siap dengan perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Wah, aku rakulino ngomong, aku wedi nak ning ngarepe wong akeh, gugup, swara ora metu, keringat keluar semua mengucur. Ketika berbicara di depan orang banyak, di muka umum, kabeh lali. Terkadang alasan-alasan seperti itu yang menjadikan kita ini tidak mau dan tidak siap untuk dipakai oleh Allah sebagai perpanjangan karya Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan alasan-alasan yang lain, karena saya tidak memiliki pengalaman, saya belum bisa melakukan sesuatu. Mbok wong liya kae sing wis kulino. Kae lho sing wis kulino didadekke wae. Ternyata alasan-alasan seperti itu yang terkadang membuat kita tidak siap. Dan bahkan acuh tak acuh mengabaikan panggilan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Musa, di dalam setiap keterbatasan, di dalam setiap kelemahannya, ternyata masih ada ruang di dalam hatinya yang mau terpanggil. Ketika Allah menyatakan karyanya, mau memanggil dan mengutus Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita merefleksikan kehidupan kita. Walaupun kita sudah nyaman, walaupun situasi kita sudah enak di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, jangan sampai itu juga menjadi penghalang untuk kita melayani Tuhan. Mungkin kita masih muda, mungkin kita tidak bisa berbicara, tetapi ada bagian-bagian dari pelayanan gereja yang nantinya bisa kita kerjakan bersama-sama. Atau mungkin belum ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa, tetapi sedikit atau sekecil apapun yang pernah kita lakukan, maka itu akan menjadi dasar. Ketika ada kesungguhan, ada kemauan, dan juga ada kerelaan di dalam hidup kita ketika dipanggil menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita berikan ruang di dalam hati kita agar Allah itu berkarya dan kita terpanggil. Menyediakan diri, berani menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa kita akan dipakai Tuhan. Kita akan menjadi alatnya. Kita akan menjadi saksinya untuk mewartakan sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Mari bersama-sama yang sudah rindu dengan gedung gereja ini. Mungkin terlihat sepi, tidak ada orang yang masuk dan duduk.
marilah kita gunakan kerinduan kita. Kita gunakan rasa kangen kita ketika kita mau beribadah. Jangan sampai ketika kita ibadah di rumah bersama dengan keluarga, ibadah online, wah status-status, wah kangen ke gereja, kangen beribadah bersama di gereja. Tetapi ketika nanti gedung gereja sudah dibuka untuk kegiatan-kegiatan gerejawi di masa tatanan kehidupan yang baru, jangan ada lagi alasan-alasan untuk kita ambil bagian di dalam pelayanan di gereja kita. Selamat menjadi saksi Kristus, selamat mempersiapkan diri, selamat merasakan rasa kangen untuk kita masuk di dalam gedung gereja dan melayani Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita. Amin.